Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah hari ini masih diberikan umur oleh Allah, kesehatan oleh Allah, yang mana Allah berikan kehidupan kepada kita tiada lain kecuali untuk beribadah kepadanya. Dan sungguh ibadah yang kita lakukan, sehebat apapun ibadahnya, sebanyak apapun ibadahnya, tidak mampu untuk menebus semua pemberian yang Allah diberikan kepada kita. Tapi itulah memang tugas hidup kita. Salawat dan salam kita aturkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Baiklah penonton sekalian, yang kali ini akan kita bahas adalah tentang mengendalikan hawa nafsu. Nafsu itu berarti keinginan. Sedangkan kita hidup ini memang perlu yang namanya keinginan. Justru kita hidup dengan sebab adanya keinginan, ya. Contohnya keinginan untuk makan. Kalau tidak punya nafsu makan, maka kita tidak akan bisa berbuat apa-apa, karena tubuh kita memerlukan energi yang sumbernya dari makanan, hakikatnya dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nafsu biologis itu berfungsi agar peradaban manusia tidak punah. Kalau kita tidak punya keinginan untuk berkeluarga, beristri, maka manusia tidak akan berkembang biak. Generasi-generasi selanjutnya tidak akan ada. Nah, akan tetapi ada nafsu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah nafsu yang ditunggangi oleh iblis. Nafsu yang didorong oleh bisikan syaitan. Ini yang harus kita hindari. Misalkan orang tadi punya keinginan, punya nafsu ingin menjadi orang kaya, tetapi ketika dia tidak bisa menyikapi nafsunya, akhirnya dia mencari jalan-jalan yang batil, cara-cara yang salah, yaitu dengan cara mencuri, pesugihan. Nah, ini tidak benar. Nafsu yang terlalu mendominasi hatinya sehingga menimbulkan perbuatan yang tidak dibenarkan oleh Islam. Jadi tetap ada batasannya, ya. Kalau tidak memperdulikan batasan-batasan atau aturan-aturan Allah di dalam Al-Quran dan Sunnah baginda Rasul, maka dia akan berbuat yang melenceng. Zina mungkin, ya, melakukan perbuatan zalim, mengambil harta yang bukan haknya dan lain sebagainya. Akan tetapi ada nafsu yang memang baik, yaitu disebut dengan nafsul mutmainnah di dalam Al-Quran, yaitu nafsu yang mengajak kita untuk terus beribadah. Jadi beribadah itu bernafsu juga, berkeinginan juga untuk beribadah kepada Allah, yaitu namanya nafsul mutmainnah. Ini yang seharusnya ada pada diri kita, bukan nafsu yang justru bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana cara menghadapi godaan, gejolak nafsu yang begitu kuat? Yaitu dengan cara istiqomah dalam beribadah kepada Allah, istiqomah takwa kepada Allah, istiqomah taat kepada Allah. Karena kalau tidak seperti itu, kita lengah sedikit saja, nanti akan datang pengaruh bisikan-bisikan syaitan untuk mengajak kepada yang tidak baik. Kerjakan, curi, ambil kesempatan nih, ayo, mumpung. Nah, hati-hati. Sedangkan nanti mereka ketika di akhirat, ketika di neraka, setelah penghitungan amal sudah selesai, iblis berkata kepada orang-orang yang telah mengikuti bisikan bujuk rayu iblis selama di dunia. Kata mereka, wahai manusia, celakalah kalian. Saya pun tidak berani kepada Allah, tapi kalian berani menentang aturan Allah. Lalu kata orang yang tadi, ini gara-gara engkau nih membujuk rayu kami. Lalu apa kata iblis? Sesungguhnya kami hanya membisikkan kata-kata itu, hanya mengajak, mendorong kalian melakukan itu, tetapi kalian sendirilah yang mengerjakannya. Jadi jangan kita salahkan iblis, setan, karena yang memperbuatnya kita juga. Mereka cuma membisikkan, yang memperbuatnya adalah kita juga. Nah, lalu apa kata mereka? Rasakanlah azab yang telah Allah janjikan untuk kita, ya. Naudzubillah, mudah-mudahan kita tidak termasuk orang yang bakal masuk neraka, ya. Meskipun ada Rasulullah berkata, nanti orang beriman itu akan dibersihkan terlebih dahulu di dalam neraka.
Setelah penebusan dosa sudah terjadi, barulah kita akan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ya, meskipun kita merasa banyak berdosa seperti ini, amal kita sedikit, lisan kita mungkin sering digunakan untuk yang tidak baik, telinga kita, kaki kita, kepala kita, rencana kita, hati kita sering tidak baik. Ya Allah, mudah-mudahan bisa kita perbaiki dan bisa kita mengatasi hawa nafsu yang brutal yang berada di dalam diri kita ya, karena ini adalah musuh yang paling nyata, yaitu hawa nafsu diri kita sendiri. Jadi tadi bagaimana cara mengatasinya, yaitu dengan cara istiqomah beribadah kepada Allah. Maksudnya ya gimana seharusnya Islam gitu mengatur kehidupan kita. Kalau sudah berbuat yang ini, berbuat yang lain lagi. Kalau bisa jangan kosong waktunya untuk hal-hal yang baik. Kalau kita kosong waktunya, maka disitulah celah iblis akan membisikkan hal-hal yang tidak baik. Istahwadha alaihimus syaitanu fa'ansahum dzikrallah. Setan itu terus berjuang agar kita tuh lalai dari ingatan kita kepada Allah. Karena ketika kita lalai, kita lupa Allah memperhatikan, Allah mendengar, Allah menyimak kita, menatap kita, maka di saat itulah iblis membisikkan bisikannya dan kita pun terpengaruh dan mau melakukan maksiat itu. Ya Allah, kita ini begitu lemah jika tanpa pertolongan Allah. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Terima kasih, barangkali hanya itu. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.